Nah, bagaimana merespon masa depan? Meningkatkan komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital skill. Jadi mau nggak mau, guru-guru bapak dan ibu harus menuju kepada digital skill. Kepala sekolahnya nggak harus apa-apa, yang penting tahu, yang penting program-programnya paham, yang penting menyediakan dana juga untuk mereka, gitu ya, untuk perbaikan-perbaikan. Selalu mencoba dan menerapkan prototipe teknologi terbaru, learning by doing. Jadi kita coba sedikit-sedikit apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang kita lakukan menggali bentuk kolaborasi baru. Nah ini, mari kita lakukan kolaborasi. Kalau di sini ada dari dinas ketenagakerjaan, tolong kerjasama sama dinas ketenagakerjaan. Kemudian kalau ada latihan-latihan yang dilakukan di dinas ketenagakerjaan, tolong teman-teman dari madrasah, adik-adik kita dari madrasah dilibatkan di situ. Kalau ada program-program yang akan ke depan, tolong ditanyakan ke dinas ketenagakerjaan, tolong adik-adik kita dilibatkan. Kita tunjukkan bahwa anak-anak madrasah itu anak-anak internasional. Ya, hatinya luar biasa, agamanya hebat, otak kiri, otak kanannya juga sangat luar biasa. Itu yang saya tanyakan ke anak-anak saya. Saya mengatakan, tunjukkan pada dunia bahwa anak-anak pondok pesantren bisa keliling dunia. Ya, akhirnya begitu dia di beberapa negara, yang hampir semua negara dia kunjungi, dia, loh mas, kemarin kan kamu katanya dapat uang ini, kok nggak berbekas mah? Kata mama dulu, waktu mama di pondok pesantren, mama selalu bilang, tunjukkan pada dunia bahwa anak pondok pesantren bisa keliling dunia. Ya mas, ya harus keliling dunia. Nah, ternyata sangat luar biasa. Jadi mereka, anak saya itu mohon maaf pada waktu wisuda itu saya nangis karena apa? Disitulah anak pegawai negeri yang bisa kuliah di sekolahan yang semua hampir anak-anaknya direktur, pengusaha kaya yang ada di Indonesia. Saya diundang sampai naik ke podium untuk menyampaikan kenapa anak saya bisa sekolah di sekolahan yang bergengsi. Karena saya waktu sekolah, teman-teman yang saya cintai, berbekal dari pondok pesantren, karena di pondok pesantren dulu dia diajari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Cina. Jadi dari pondok pesantren itu ada 4 bahasa asing. Kemudian dia kuliah di Inggris, itu banyak orang Jepang. Orang Jepang kan nggak bisa bahasa Inggris Bapak dan Ibu. Nah sehingga pada waktu dosennya memberikan kuliah pakai bahasa Inggris, kemudian dia terjemahkan pakai bahasa Jepang. Dari bahasa Jepang itu dia rekam suara dia, kayak dosennya itu dia jual sama orang Jepang. Nah itu yang dia dapat membiayai. Sehingga setiap bulannya saya transfer dia ke kayu. Dia nggak mau dapat beasiswa, karena kalau dapat beasiswa kata dia nanti saya harus mengembalikan uang rakyat itu. Uang rakyat yang dipakai untuk membiayai saya harus saya kembalikan berupa ilmu-ilmu yang harus saya transfer kepada mereka. Padahal saya belum tentu bisa. Sehingga dia melakukan seperti itu. Kalau Sabtu Minggu dia di restoran mencuci piring. Itu hasil dari pondok pesantren. Karena di pondok pesantren kan nyuci piring sendiri, nyuci baju sendiri. Jadi dia nggak malu-malu nyuci. Untuk apa teman-teman? Untuk keliling, kalau liburan panjang dia nggak pulang ke Indonesia untuk keliling dunia. Katanya menunjukkan kata-kata mama, tunjukkan pada dunia anak pondok pesantren bisa. Masya Allah. Teman-teman yang saya cintai, jadi repetisi itu sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan kalau tahun depan nanti beliau memprogramkan nanti, insya Allah kita bisa ketemu lagi ya. Tapi dalam rangka transformasi pola pikir kita, apa saja yang transformasi yang perlu kita lakukan, dan bukan untuk bapak dan ibu, tapi untuk para guru. Sehingga nanti kalau sudah dapat, bapak dan ibu bisa transformasikan ke guru-guru yang ada di lingkungan bapak. Karena tidak teori nanti yang kita berikan. Oke, berikutnya lakukan kolaborasi mudah bapak. Ya, kolaborasi. Sekarang kita lakukan kolaborasi di seluruh Banjarmasin. Kira-kira pertukarannya sekolah itu seperti apa, di tempat-tempat lain seperti apa. Oke, berikutnya adalah menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasuki materi terkait dengan human digital skill.
belum ada kurikulum yang terkait dengan itu, tolong masukkan sebagai mata kuliah atau mata latihan yang ini. Next, Mas. Oke, nggak usah, itu nanti bisa dibaca aja. Nah, terus next. Nah, next ini kompetensi. Nah, sekarang kepemimpinan digital. Tadi kepemimpinan digital itu yang seperti apa? Silakan, Mas. Nah, oke, next. Nah, di sini dikatakan peran pemimpin dalam transformasi. Yang pertama adalah merencanakan perubahan. Bapak dan Ibu lah yang melakukan perubahan, yang melakukan transformasi. Perubahan dalam bidang apa? Nah, karena hanya orang yang melakukan perubahanlah yang akan memegang sistem itu. Jadi lakukan perubahan. Jadilah seorang pemimpin perubahan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, berorganisir perubahan. Perubahan pasti membuat resisten. Guru-gurunya biasanya juga menolak. Ngapain seperti ini? Yang kemarin sudah settle, kita off class, kemudian masuk kepada online, sudah senang dengan online, tiba-tiba disuruh masuk lagi ke kelas. Itu resisten. Kenapa? Online bisa pakai daster. Tinggal pakai jilbab saja sudah online. Saya mengatakan enggak. Pertama kali begitu waktu itu work from home, hari pertama work from home, hari Senin saya pagi-pagi sudah mandi seperti biasa. Jam 7 saya sudah masuk di perpustakaan pribadi saya, agak lumayan 3 kali 4 meter perpustakaan saya itu. Di sini saya sudah duduk, saya diam. Apa yang harus saya lakukan? Karena work from home itu adalah pekerjaan kantor tapi di rumah. Saya bikin schedule di sini jam 8 sampai jam 10 kerja, 10 sampai 10.15 cari muka. Kemudian jam 10.30 sampai jam 12 kerja, 12 sampai jam 1 makan dan lain-lain selama 15 menit cari muka. Habis itu cari muka apa, Bu? Cari muka sama Allah. Masya Allah. Ya, 15 menit 8 itu kan cari muka, Bu. Dan punya muka anak dicari gitu. Tapi cari mukanya nggak sama manusia. Iya, mantap. Saya tulisin cari muka gitu kan. Nah, berikutnya apa? Dari jam 1 sampai dengan jam 15.15 waktu itu karena asar dan siang kerja. Kemudian saya tulis lagi cari muka 15 menit. Kemudian sampai jam 4 kerja. Suami saya langsung, kamu itu sama aja kerja. Loh, work from home itu adalah bekerja di rumah, mengerjakan pekerjaan kantor. Atau kamu dulu waktu saya mau kerja bilangnya ikhlas. Ya saya di rumah pun juga ikhlas kuliah. Kenapa? Itu saya langsung bikin video, saya upload di YouTube, work from home yang saya lakukan. Pamer, monggo. Orang lain mengatakan pamer silakan. Tapi niat saya adalah menyadarkan diri saya sendiri dan orang lain kalau bermanfaat bahwa bekerja work from home itu bekerja di rumah mengerjakan pekerjaan kantor. Saya pakai seragam Ibu dan Bapak, diketawain sama tetangga. Yo biarin aja, saya tetap pakai seragam. Kalau Senin sampai Rabu saya pakai seragam putih. Kemudian kalau hari Kamis saya pakai batik, hari Jumat saya pakai batik. Ada tetangga datang, Wahyu itu sombong. Saya datang, cuma dia keluar, salaman, assalamualaikum, mohon maaf saya sedang kerja, masuk, sombong itu. Saya bilang, suami saya tuh, kamu dikatain sombong, ya biarin, saya digaji oleh rakyat. Saya bertanggung jawab terhadap uang yang diberikan ke saya. Itu yang saya takutkan. Orang lain ngomong begitu pas arisan, saya ceritakan kenapa religius kita. Ini benar Bapak. Kita sendiri yang mengorganisir perubahan yang ada. Pakai daster? No, saya tetap pakai. Bisa ditanyakan sama beliau. Malam pun kami yuk dengan beliau, saya pakaiannya rapi Bapak dan Ibu. Padahal kan beliau nggak akan lihat gitu kan. Dari begini sampai atas rapi, dari ini pakai daster. Kemudian yang berikutnya di sana adalah menggerakkan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia dan sumber daya lain yang ada
ada di dalam organisasi Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir adalah melakukan monitoring. Nah ini, bagaimana melakukan perubahan dalam organisasi, itu sangat luar biasa. Next Mas. Oke, ini latar belakang saya kira tadi sudah dalam videonya. Next. Nah sekarang apa itu kepemimpinan digital ya Ibu dan Bapak? Kepemimpinan strategis dengan memanfaatkan teknologi khususnya aset digital untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi seorang pemimpin digital itu hanya memanfaatkan teknologi digital, tidak harus membuat Bapak dan Ibu, tidak harus ahli. Bapak dan Ibu memanfaatkan hal-hal digital yang sudah ada. Seperti tadi, video-video itu video buatan saya tidak. Saya hanya download saja Ibu dan Bapak. Saya download, saya masukkan dalam proses pembelajaran. Saya dapat, jadi di laptop saya itu isinya video-video yang dikirim oleh teman-teman dalam bentuk WA. Di WA itu saya download ini Ibu dan Bapak. Saya pakai untuk bahan pembelajaran. Tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Itu sudah seorang pemimpin digital memanfaatkan teknologi yang ada untuk menyampaikan informasi. Coba Bapak dan Ibu mau melakukan pengarahan, hanya ngomong saja saat masih oke, tapi nanti lama-lama, tapi dengan video yang terlalu banyak ngomong itu bisa melakukan sesuatu. Berikutnya di sana, digital leadership bukan hanya sekedar memanfaatkan teknologi seperti email, kemudian server untuk menyatakan operasionalisasi perusahaan. Lebih penting dari itu adalah mampu memanfaatkan data dan menggerakkan organisasi ke arah yang lebih baik. Contoh, tadi malam saya sampai di sini sudah ada WA dari ibu kampus kami, Bu Wahyu. Proposal tentang ini sudah jadi atau belum? Ini sudah jam 11 malam. Oke siap Bu, sebentar saya berendam dulu. Nanti saya kirim by email, jangan email, WA. Oke, saya langsung setelah saya mandi, setelah saya berendam, langsung saya buka, saya email ke WA. Pagi-pagi dan terima kasih, sangat bagus sekali. Yang nanti akan kita pakai untuk hari Senin, karena Senin sampai dengan hari Jumat kami ada secara, kalau nanti ingin ikut monggo, situ ada sertifikatnya, gratis. Jadi setiap hari itu ada Zoom, nanti saya kasih kemudian Bapak dan Ibu harus mendaftar mana, itu dapat gratis. Dan itu semua Ibu dan Bapak, kalau sering mengikuti program-program training seperti itu, dapat sertifikat, itu merupakan salah satu pengukuran indikator ASN yang profesional. Jadi setiap satu sertifikat itu ada nilainya, sehingga nilai Bapak dan Ibu itu berapa dalam satu tahun. Nah itu adalah yang dikeluarkan oleh Menpan dan juga oleh peraturan BKN terkait dengan indeks prestasi profesionalisme ASN. Oke, next Mas. Nah, pendekatan digital leadership sangat berbeda dengan kepemimpinan transisional dalam pengambilan keputusan. Kalau pengambilan keputusan di tradisional, data, fakta, dan lain sebagainya tidak harus track. Tetapi kalau digital, di sini harus menggunakan data-data yang sangat komprehensif. Data itu bisa Bapak Ibu ambil dari big data atau di cloud. Silakan Mas. Nah, jadi digital leadership memiliki peran kunci dan mengambil posisi terdepan dalam hal kepemimpinan di era digital. Kemampuan digital leadership memungkinkan seseorang memimpin untuk memanfaatkan teknologi dan data untuk memimpin sebuah organisasi. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu memanfaatkan data dalam rangka pengambilan keputusan. Next, Mas. Nah, beberapa digital skill sangat diperlukan. Jadi organisasi digital menunjukkan kinerja finansial yang lebih baik. Ternyata dengan menggunakan kepemimpinan digital itu yang terkait dengan anggaran itu lebih efektif dan efisien. Misalnya
saya mau minta tanda tangan dari Profesor Kamli. Saya nggak harus datang ke beliau, tetapi apa? Sekarang sudah ada kan yang di digital, sehingga nggak perlu beliau sudah mengirimkan tanda tangan beliau itu lewat digital dan tinggal saya scan, tinggal dimasukkan. Tapi kalau tidak terkait dengan keuangan, kalau dengan keuangan ya Bapak dan Ibu harus hati-hati gitu kan, harus tanda tangan basah. Itu kan berarti efektif dan efisien. Kemudian Bapak dan Ibu sibuk, tetapi Bapak dan Ibu harus memberikan sambutan-sambutan. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak dan Ibu bisa membuat sebuah video testimoni Bapak dan Ibu, kemudian nanti akan disiarkan pada waktu kegiatan itu. Itu kan sudah efektif dan efisien. Seperti seminar hari Kamis kemarin, para pejabat eselon 2 yang sedang melakukan ujian, diuji kompetensi beliau, kemudian harus mendapat testimoni dari wali kotanya karena eselon tertinggi beliau adalah wali kotanya nggak bisa hadir. Kalau hadir dari Medan ke Jakarta tiket pesawatnya sudah berapa? Padahal di sana hanya memberikan testimoni selama 10 menit. Akhirnya apa? Saya sarankan kepada beliau buat video sambutan beliau tentang Bapak dan Ibu. Oke, ternyata itu bisa, berarti kan efektif dan efisien. Fisik nggak harus datang. Yang berikutnya adalah karyawan merasa dilibatkan dan lebih puas dengan pekerjaannya. Ternyata surveinya mengatakan 87%. Kemudian loyalitas lebih tinggi 21%. Kepemimpinan lebih kuat karena keputusannya lebih objektif dan akurat dan inklusif, mengambil dampak positif, dan yang terakhir mampu mengambil keputusan lebih baik. Next, Mas. Nah, ini keterampilan yang harus Bapak miliki sebagai seorang pemimpin digital. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi ini tidak hanya secara lisan, tapi komunikasi secara digital. Jadi Bapak dan Ibu misalnya, seperti kemarin saya bimbing peserta pelatihan kami yang beliau sedang stres. Nah, karena beliau stres, maka ini sudah berbalas lagi. Maka saya masukkan suara saya masukkan di sini. Ya, selamat pagi Ibu. Apakah Ibu sekarang sedang stres? Kalau Ibu sekarang sedang stres, lakukan tahapan berikut ini. Yang pertama adalah tolong Ibu lakukan tapping dengan 2 jari tangan Ibu. Nanti akan saya kirim lewat WA ini juga. Bentuknya seperti apa? Yang kedua, ketiga, sampai ke 7 saya kirim ke beliau. Beliau langsung diputar kan? Setelah diputar, didengarin lagi, diulang-ulang, ternyata bisa. Mau presentasi, beliau nggak bisa. Kenapa? Oh, ternyata walaupun beliau eselon 2, ternyata presentasi nggak bisa. Karena apa? Pengujinya ada 3. Pengujinya salah satu juga adalah wali kotanya itu sebagai penguji, sehingga grogi. Pas latihan pertama nggak bisa bicara. Oke, akhirnya apa? Saya tunjukin bagaimana cara melakukan presentasi. Saya di video oleh sekretaris saya melakukan presentasi. Bahan beliau yang saya pakai, bahan presentasi. Saya lakukan action, saya kirim ke beliau. Nah, ternyata kemarin presentasinya sangat luar biasa. Bahkan teman lain mengatakan, loh, kok jadi suaranya kayak suaranya Bayu. Ternyata beliau hanya mempelajari video yang saya kirim. Nah, ini dan Bapak. Jadi interface komunikasi ini bukan hanya langsung, tetapi juga komunikasi tidak langsung. Tujuan yang jelas, fokus dan melek digital. Hanya melek, Bu. Bapak, melek kan harus gini aja kan? Ya, melek. Ya, hanya melek digital aja. Jadi nggak harus ahli dalam hal digital. Berikutnya adalah adaptif, inovasi, berani mengambil keputusan. Karena transformasi digital membutuhkan skill yang khusus. Demikian Ibu dan Bapak sekilas info. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan mari kita coba bersama, saya kembalikan kepada moderator kita. Dipersilakan Ibu. Ya, tepuk tangan untuk Ibu kita yang terbuka luar biasa. Beliau telah memberikan
ilmunya, informasi yang kita hadapi saat ini, bahwa sudah selayaknya dan sepantasnya kita mensikapi apa yang dinamakan transformasi digital di era globalisasi hari ini. Ya, mungkin perwakilan ya Bu ya, perwakilannya. Tadi paparan sudah didengarkan, mudah-mudahan apa yang menjadi semacam umpan balik kepada Ibu, kami persilahkan perwakilan dari kaum ibu ya, perempuan dengan bapak. Ya, silakan dari Ibu siapa? Yang lain dulu. Ya, silakan Ibu. Namanya dari madrasah Allah. Yuk siapa ada kah? Ada kah? Iya, udah nyaman boleh menurun ke Rasulullah sudah tadi bersuara yang menurun ke itu oleh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa bersuara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Kabid yang saya hormati, Bapak Ibu Parona yang saya hormati, kepada narasumber saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini Ibu, saya ingin minta motivasi karena kita akan menghadapi era transformasi yang pada saat ini Ibu, kami sudah menjalankan bahwa pembelajaran itu berada pada pembelajaran abad 21, di mana ketika kita mensupervisi guru-guru bahwa guru-guru harus menggunakan multimedia, harus menggunakan IT. Nah, pada kenyataannya Ibu, ketika kami mendorong guru-guru untuk selalu menggunakan IT dalam pembelajaran, namun keadaan berbeda sekali Ibu. Karena yang mungkin secara finansial madrasah itu hanya bertumbuh kepada bos dan non-bos, dan sehingga pemenuhan IT itu sangat terlambat sekali ketika semangat kita sangat ingin sekali guru-guru kita menguasai IT. Tapi kenyataannya Bu, ketika misalnya kami ingin supervisi guru-guru bahwa guru-guru harus menggunakan misalnya LCD, namun terbatasnya keadaan kita kan hanya membeli dari earcom bos itu misalnya hanya satu bisa membeli. Nah, ketika kita akan menggunakan LCD itu kan terbatas Bu, guru-guru hanya satu misalnya, sementara gurunya banyak. Jadi bagaimana kita mensiasati itu? Itu yang pertama, keterbatasan sarana yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian ketika guru-guru siap dengan Google Chrome-nya Bu, anak-anak madrasah itu ternyata anaknya tidak siap dengan HP-nya Bu, yang milik orang tuanya, yang masih jadul karena keadaan ekonomi orang tuanya. Jadi bagaimana kami ingin menerapkan pembelajaran secara IT, keadaan lingkungan, keadaan ekonomi sekolah. Nah, jadi sementara semangat kami Ibu benar-benar ingin sekali berada dalam era digital itu. Jadi mohon motivasi Ibu atau bagaimana solusinya supaya kami tidak ketinggalan di era TIK ini. Jadi demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Siapa namanya tadi Ibu? Bu Hairati dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hairati KSU. Oke, kita coba perwakilan dari Bapak Kepala Madrasah yang statusnya berlawanan dengan Ibu Hairati. Silakan Bapak. Ya, silakan Pak, berdiri Pak. Mungkin mic-nya bisa dibantu. Depan Pak ya. Wah, Bapak Samsul. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih Bunda. Juga yang sama-sama kita hormati, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ulun Samsul Bahri dari MTSN 2 Balangan. Apa yang tadi Bunda paparkan, kami sangat menyimak dan sangat luar biasa, karena kebetulan kami dalam urusan digital ini alhamdulillah lumayan, bukan berarti sebagai heret. Dan untuk madrasah di Kabupaten Balangan itu yang sudah kami bantu untuk membangun jaringan LAN itu ada 7 madrasah sanawiyah swasta. 2 diantaranya itu saya biayai sendiri secara pribadi. Mantap. Kemudian juga pembimbingan di dalam troubleshooting untuk aplikasi ujian nasional PSBN dan dalam urusan yang online. Berdasarkan apa yang tadi Bunda sampaikan, kami merasa bahwa sampai saat ini boleh dibilang kita ini hanyalah sebagai pengguna dari teknologi yang ada. Kita hanya mampu menggunakan. Kita disarankan untuk menguasai teknologi 4.0 hanya dalam urusan penggunaan. Bahkan secara bernegara pun tidak ada fasilitasi dalam urusan penciptaan. Ini yang sampai saat ini kami sangat merasa bahwa ini adalah kekurangan kita yang sangat luar biasa. Karena entah mungkin karena motif tertentu atau apa, yang jelas 4.0 adalah miliknya para orang kaya dan kebanyakan orang Cina. Karena mereka mempunyai uang, mereka mempunyai teknologi, mereka mempunyai tempat penelitian, mereka mempunyai tempat penciptaan. Oleh karena itulah makanya kita yang saat ini mungkin hanya menggunakan yang paling mudah adalah Android. Kami di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Balangan utamanya di dalam urusan ujian sampai dengan PAS itu kami sangat menekankan sekali dan selalu melaksanakan untuk ujian secara online walaupun pelaksananya di madrasah. Kepada guru-guru kami tekankan bahwa kita harus berusaha merubah pola pikir kita semua bahwa HP atau Android yang dimiliki oleh anak jangan sampai menjadi barang haram. Karena yang selama ini kebanyakan dari kita memandang bahwa siswa memiliki atau membawa Androidnya ke madrasah adalah haram. Bahkan di madrasah kami sendiri saat ini apabila siswanya bawa Android harus store di kantor guru, diparkir di kantor guru. Masih gampang sebenarnya dalam penggunaan di dalam pembelajaran. Nah, ini barangkali bagaimana caranya kita bisa bersama-sama agar supaya entah mungkin dari kanwil atau apa pada saat pembinaan bisa menyarankan gunakan dan gunakan. Karena yaitu tadi, di satu sisi kita kekurangan di dalam fasilitas pendukung lainnya, seperti misalnya mungkin ibu tadi penggunaan LCD. Maaf ibu, juga 3 tahun saya di MTSN 2 Balangan tidak bisa beli satu pun LCD, tidak punya LCD satupun. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, entah karena apa, sehingga dari pertama kami di sana kami selalu berusaha untuk minta belikan.
di keuangan, tetapi ternyata walaupun dialokasikan, tapi kebetulan pada saat kami pertama masuk ini POPR bongkar-bongkar. Di tahun kedua penyelesaian kami harus mengisi kekurangan, sehingga teralihkan. Sampai saat ini kita belum bisa, mungkin di tahun 2023 insya Allah mudah-mudahan bisa dibelikan 1 atau 2 biji. Jadi bukan karena tidak ingin beli, tapi karena memang kondisi kami. Pada saat bongkar barang kami habis semua, dialihkan, disimpan di gudang, dan banyak yang hilang. Dan pada 2 tahun berikutnya kami mengisi untuk meja, kursi dan lain sebagainya. Bahkan sampai saat ini untuk dinding tengahnya pun sekatnya sudah mulai rusak, dan kami berusaha untuk agar supaya bisa dipasang pintu harmonika apa agar supaya 3 ruang bisa digunakan atau dibongkar dengan cepat pada saat penggunaan. Nah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Pada intinya kami sangat ingin mengaktualisasikan diri kami sesuai dengan apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Karena kita juga menyadari bahwa kita sebagai manusia, apalagi yang beriman, tentunya sangat menyadari bahwa kita adalah makhluk yang luar biasa dibanding dengan makhluk lainnya. Dan mudah-mudahan hal ini bisa membawa kita pada kesempurnaan sebagai manusia yang mengemban amanah untuk membangun madrasah di bumi Indonesia tercinta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kalau kami boleh simpulkan antara penanya 1 atau respon 1, respon 2, ini adalah bagaimana Buddha dengan keterbatasan yang ada, dia bisa memaknai bahwa transformasi digital hari ini dia juga bisa berperan aktif, sehingga mungkin metode dan strategi apa yang cocok bagi kita sehingga itu bisa diterapkan dan diimplementasikan di dalam suatu satuan kerja. Terima kasih Bunda, ya kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Afid dan Ibu Hairati mewakili teman-temannya juga, kemudian Pak Samsul Bakri, luar biasa. Ternyata saya sama Pak Samsul Bakri itu sudah main reading, membaca pikiran beliau. Saya sudah membaca pikiran beliau, beliau juga membaca pikiran saya. Tadi yang terkait dengan pemanfaatan HP, itu waktu itu yang saya sarankan pada waktu saya diundang ke Tarakan. Di Tarakan itu sebelum pandemi saya hampir setiap 2 minggu sekali datang ke Tarakan, karena di sana wali kotanya waktu itu Dr. Yusuf, dan beliau itu sangat perhatian sekali pada para kepala sekolah, baik di madrasah maupun di sekolah negeri. Jadi SD, kepala sekolah SD dikumpulkan, kepala sekolah SMP dikumpulkan, kemudian SMA, kemudian madrasah dan lain sebagainya. Itu saya mengundurkan diri itu 2 minggu sekali itu ketarakan. Nah, waktu itu saya sarankan karena minimalnya IT yang ada, saya minta untuk paling tidak dalam 1 kelas itu kan mereka ada yang punya HP, berapa orang yang punya HP. Nah itu saya minta untuk bekerja secara kelompok. Jadi 1 kelompok itu kan yang paling efektif, kelompok kerja itu paling efektif itu 7 orang teman-teman. Jadi 5 sampai 7 orang. Jadi 1 kelompok nanti di situ ada HP-nya berapa. Kalau sisanya ada 40, berarti di situ 8 HP yang punya HP itu nanti dia sebagai ketua kelompok. Nanti kemudian gurunya ajarnya juga pakai HP. Misalnya waktu itu kan SD tuh, SD yang nanya itu waktu itu malah guru SD. Saya bilang, bisa nggak Bunda kita melek IT waktu itu padahal sebelum pandemi ya, tapi mereka sudah menerapkan itu. Oke, bisa Bun. Diajaklah keluar. Tadi kelompok-kelompok tadi diajak keluar, masing-masing kelompok dengan HP-nya. Kemudian pas pelajaran itu apa? Biologi, oke. Apa yang perlu bahas? Misalnya perbedaan antara akal tunggal dan akal rabut,
Mereka di kelompok suruh searching tuh di internet. Oke, perbedaan akar tunggal dan akar serabut ini di bawah-bawah pohon. Oke, ketemu nih. Oke, serabut ketemu ya. Ketemu anak-anak, ketemu. Oke, kelompokmu apa? Dibacakan oleh yang bukan punya HP tapi yang punya. Oh, bagus sekali. Kamu ketemu. Pakai apa itu? Saya lihat di Google. Oke, referensinya siapa? Oh, menurut ini. Oke, apa bacaan? Oke, sekarang kalian sudah tahu perbedaan antara akar serabut dan akar tunggal. Tahu Bunda? Oke, sekarang kalian menuju ke sana. Itu banyak sekali. Tolong kumpulkan, cabut itu mana contoh akar serabut dan akar tunggal yang paling cepat kalian akan presentasi. Siap. Akhirnya mereka masuk ke kelas dengan membawa. Tolong jelasin. Itu internalisasinya sangat luar biasa. Karena apa? Nggak punya NCT Bunda, tapi saya harus punya HP, menggunakan IT. Nah, kemudian saya bilang PPT-nya tolong Ibu share ke HP tadi. Jadi Ibu menjelaskan pakai HP Ibu, PPT, mereka juga buka itu di kelompok. Artinya apa? Dia guru tadi sudah mengajarkan soft skill dan hard skill. Hard skill-nya terkait dengan pengetahuan materi yang disampaikan gurunya, itu hard skill. Soft skill-nya adalah bagaimana bekerja di dalam kelompok, komunikasi. kemudian bagaimana teknik presentasi, bagaimana dia menghargai satu sama lain di dalam kelompok. Itu sudah merupakan soft skill. Nah, ini ada lagi Bu, pada waktu itu di para kepala sekolah madrasah sanawiyah tingkat SMP. Nah, itu apa? Sekarang searching aja di situ. Itu jadi HP itu bisa kita pakai walaupun mereka tidak punya. Nah, masalah instruksi dari Pak Kakabir sekarang milik kepada beliau. Ya. Tapi mohon maaf, harus ada yang di blok. Karena apa? Ini aja mohon maaf, kalau nggak kita blok, kan kita baru aja buka ini sudah muncul iklan kan Bapak dan Ibu. Coba iklannya itu sering apa? Apakah Anda ingin menjadi laki-laki yang kuat? Iya betul. Anak-anak baca mau gimana? Nah, tolong sebelum melakukan itu, tolong di blok dulu apa yang harus di blok. Karena nanti kalau enggak pembelajarannya juga tidak efektif. Itu yang pertama kali saya lakukan. Yang kedua ini juga diterapkan oleh salah seorang ex ya di Lampung. Jadi beliau itu saking pengennya sekolahannya pakai digitalisasi, saya bilang, Pak, tolong sarana-sarana yang ada di kantor Bapak foto-foto. Boleh nggak saya nanti upload di grup WA kami? Saya akan mengetuk mereka siapa yang mau menyumbang LCD, siapa yang mau menyumbang ini. Wah Bu, nanti saya itu sama Pak Kakarbilnya marah sama saya Bu, katanya. Oke, kalau Pak Kakarbilnya marah, kita pakai samaran aja. Ternyata banyak sekali teman-teman yang juga mau berpartisipasi. Bahkan untuk Al-Quran. Kemudian guru-guru itu untuk Al-Quran saya hubungkan sana teman-teman di Kementerian Agama. Ternyata di drop di sana. Nah, mohon maaf Ibu dan Bapak, banyak orang yang juga mau menyumbangkan sesuatu untuk teman-teman kegiatan pembelajaran. Kalau saya di wilayah Jakarta Timur dan di Depok itu saya termasuk wanita peduli lingkungan, di mana saya beserta teman-teman itu mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak dipakai oleh rumah tangga itu. Misalnya dia punya TV, dia punya apa, punya baju-baju yang masih layak pakai. Kemudian setelah itu kami jual dan Bapak. Jadi tidak kami bagikan tapi kami jual. Setelah kami jual, uang itu kita sumbangkan pada siapa yang membutuhkan. Nah ini saya Bapak dan Ibu kan saya lihat nih, jangan-jangan ibu-ibu ini baju sudah sekali dipakai, besok lagi sudah nggak dipakai lagi gitu kan. Nah sayang kalau seperti itu, lebih baik kita jual. Nah hasil penjualan itu mohon maaf Ibu dan Bapak, setiap Jumat itu kami pakai, kita sumbangkan kepada yayasan
yayasan pendidikan yang memerlukan itu. Dan itu ternyata hasilnya luar biasa Ibu dan Bapak. Ada yang mohon maaf yang namanya meja, kursi, beliau-beliau sudah nggak mau kami jual, kami lelang, kami jual, pakai HP juga, kami tawarkan kemana, siapa mau ngambil di tempatnya ibu itu, uangnya ditransfer ke nomor rekening. Nah ini juga bisa ibu-ibu terapkan di lingkup di Banjarmasin ini. Saya yakin di sini banyak sekali yang mungkin sudah nggak dipakai, tapi orang lain bisa memakai itu sehingga bisa kita jual. Kadang-kadang harganya mohon maaf sepatu yang kemarin itu kami dapat semua branded dari luar negeri karena yang bersangkutan mempunyai luar negeri, sehingga ada tas, ada sepatu itu kami sampai menjual dari keluarga beliau itu sampai 500.000 kami dapat. Itu pun beliau mengatakan itu terlalu murah Bu Ayu, sepatu saya ini kalau dijual bisa harganya bisa 500.000. Nah orang yang mau beli itu masa gitu, saya bilang gitu akhirnya. Nah itu Ibu dan Bapak yang kami hormati. Jadi yang utama adalah niat kita sendiri untuk melakukan perubahan-perubahan kalau mau berbasis IT. Nah itu yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau yang terkait dengan kebijakan HP ini beliau yang berhak menjawab ini Pak. Mohon. Terima kasih Ibu Dr. Wahyu yang menjadi narasumber kita pada pagi ini dan sampai siang ini. Luar biasa beliau bisa berhadir, ada kesempatan bertemu dengan para madrasah di Kalimantan Selatan. Jadi untuk program pendidikan agama itu kan ada program fungsi pendidikan, kemudian fungsi agama. Jadi fungsi pendidikan itu terlebih karena memang dari 230.000 ASN pendidikan agama, 7.400 ASN di Kemenak Kalsel ini adalah 80% adalah tenaga guru atau ASN guru. Jadi hampir anggaran kita itu dari anggaran 1,2 triliun Kementerian Agama Kalsel itu belanja pegawai itu 78%. Ini ada kesubak pegawainya. Jadi memang kita tersedot untuk belanja pegawai, satu belanja gaji pokok, dua tunjangan fungsional guru, tiga tunjangan kinerja. Sedangkan untuk infrastruktur seperti rehab, pembangunan baru, ataupun membeli alat kelengkapan IT yang ada di madrasah itu adalah masing-masing dengan anggaran yang sudah ada, atau para kepala madrasah yang saya lihat punya strategis, punya komunikasi apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Wahyu tadi, bahwa mereka yang memanfaatkan dan berkoordinasi dengan komite madrasah. Nah, jadi itu tolong Pak Samsul Bahri bisa diberdayakan komite madrasahnya. Saya melihat ada beberapa madrasah yang mendapat dukungan dari komite madrasahnya. Jadi memang bagaimana kreasi kita, termasuk juga mengkomunikasikan tentang keterbatasan kita. Tapi saya yakin bahwa cuman bagaimana idenya, bagaimana kreasinya. Dan Pak Samsul ini kan termasuk yang barangan yang di ujung sana kan, yang perlu dukungan mungkin para kepala madrasah yang lain punya akses yang lain bisa mendukung. Jadi kita tetap ya beliau curhat di sini bukan hal kekurangan, tapi ini perlu kita dorong bahwa beliau perlu perhatian begitu sampai 3 tahun tidak mendapatkan begitu. Nah, kemudian juga dalam hal untuk saya ingin men-stop lagi bahwa anggaran yang untuk sifatnya infrastruktur ataupun belanja barang dan jasa itu kita untuk rehab termasuk bangunan ataupun perbaikan ini masih menunggu dengan anggaran SBSN gitu. Jadi memang keterbatasan anggaran APBN itu memang sangat terbatas sekali.
Kenapa kemarin itu kita hadirkan breakthrough KSK Madrasah? Karena saya ingin menampilkan ini madrasah di Kalimantan yang terbesar adalah di Kalimantan Selatan. Nah, jadi ingin saya sampaikan berapa banyak yang saya tahu bahwa teman-teman secara operasional manajemen perkantoran di madrasah itu kurang begitu. Nah, jadi juga beliau akan mengeluhkan untuk menyampaikan kepada Pak Menteri, kemudian juga kepada Pak Unas, sehingga tidak hanya perguruan tinggi yang diperhatikan, tapi juga di madrasah. Pertama, jadi sudah keluar begitu bahwa di sana juga ada tarik ulur antara, kan kita punya 72 perguruan tinggi, UIN, YIN, kemudian juga seperti Staken yang punya Kristen Katolik dulu, itu juga perlu. Dan kita punya madrasah itu hampir 4.000 lebih sakral madrasah di Indonesia itu pun tidak termasuk madrasah identik yang sudah merger ke Kemenang Kabupaten Kota. Jadi memang luar biasa beban kita. Tapi saya yakin bahwa tolong coba para kepala madrasah berkreasi, koordinasi dengan camat, koordinasi dengan bupatinya. Ada seperti yang di Tabalong, yang di Tanjung itu dapat hibah tanah, kemudian dapat perhatian dari bupati gitu, atau di kabupaten lain juga. Cuma dia nggak mengekspos gitu betapa orang-orang kepala madrasah ini orangnya diam, padahal dia luar biasa ya, koordinasinya dengan komunitas tempat. Jadi hal-hal yang itu diturunkan, gitu, disampaikan kepada teman-teman, gimana kreasinya, bagaimana leadershipnya gitu. Jadi saya menanggapi bahwa itu hal yang harus kita respon dan kita dorong untuk Pak Samsul yang balangan. Terima kasih teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apalagi nanti ada lomba ya, lomba permadrasah buat inovasi. Wah, kemudian nanti pas lagi pamerannya itu mengundang Pak Menteri. Ya, apalagi ada yang bikin tulisan nih, apalagi video gitu ya. Ya, raw material perguruan tinggi itu kan dari madrasah kan, baik ibtidaiyah, kemudian sanawiyah maupun aliyah. Nah, kalau raw materialnya tidak bagus, nanti bagaimana masuk di perguruan tinggi? Wow, bikin video di-upload Pak di YouTube Pak. Ya, setelah di-upload, wah nanti berteman dengan Pak Menteri atau enggak gitu ya, keren, luar biasa. Saya kira demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Manusia seperti sebuah buku. Cover depan adalah tanggal kelahiran kita. Cover belakang adalah tanggal kematian kita. Setiap lembarnya adalah setiap hari di mana kita harus menulisnya. Ada buku yang tebal dan ada buku yang tipis. Ada buku yang enak untuk dibaca dan ada buku yang tidak enak untuk dibaca. Apakah diri ini ingin menjadi buku yang enak untuk dibaca atau tidak enak untuk dibaca? Tergantung dari Bapak dan Ibu menulisnya. Oleh karena itu, menulislah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dan jangan lupa bertanya kepadanya, ya Allah, apa yang akan aku tulisi dalam buku kehidupanku ini ya Allah, agar di akhir kehidupanku nanti ku dapati diri ini sebagai pribadi yang terkenal di hadapanmu. Selama menulis buku kehidupan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya kembalikan kepada Ibu Kapit selaku moderator. Terima kasih, luar biasa. Arti sebuah tulisan dalam satu buku. Tinggal kita membaca apakah ingin buku itu sifatnya nanti adalah buku yang baik bagi kita, apakah itu buku yang tidak enak untuk kita baca dan kita nikmati. Mungkin seperti itu Ibu ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Ibu kita tercinta. Apapun yang menjadi informasi hari ini ya, namanya transformasi digital dalam leadership, ini adalah suatu hal yang memang sudah selayaknya kita
kita lakukan, karena apapun yang menjadi manfaat dari sebuah transformasi digital ini adalah merupakan satu sikap yang perlu kita tindak lanjut bersama di dalam satuan kerja. Sekali lagi kami atas nama pembawa acara pada hari ini mengucapkan ampun dan maaf jika ada kekeliruan dan ketidaknyamanan. Mudah-mudahan semuanya ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu tadi kami laporkan di depan, lupa di sini semua hadir kepala madrasah baik tingkat MI, MTS dan MA dengan jumlah 278 peserta. Kemudian ada para kasih yang berhadir, kasih madrasah kabupaten kota 13. Kemudian di sini juga ada hadir, ada Pak Supriyani, ini adalah ya, yang Subang Urtala dan Ibkaubi. Kemudian ada Pak Untung, beliau adalah bidang perencanaan keuangan. Kalau Pak Mulis ini punyanya dia semua ini ASN-nya. Jadi dia adalah bidang kepegawaian dan hukum. Ini ya, kata Bapak ini tidak efektif. Gitu, terima kasih. Demikian. Allahumma waffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.